Shalom, kita berjumpa kembali melalui Renungan Harian HKBP Resort Sutoyo. Pada hari ini, Sabtu 8 April 2023. Kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal adalah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini yaitu yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 24 yang berbunyi, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dalam bahasa Batak, todido anggo de Batak. Asa akan martangiak tuibana patut martangiang di bagasa todi dohot hasitongan. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perbedaan sering menjadi penghambat dalam komunikasi. Pertemuan perempuan Samaria dengan Yesus di sebuah sumur awalnya sangat kaku, di mana Yesus meminta dan berkata, "Berilah aku minum." Reaksi perempuan Samaria berkata, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepada aku seorang Samaria?" Karena orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Akhirnya percakapan itu menghasilkan pemahaman baru. Setelah Yesus memperkenalkan dirinya kepada perempuan Samaria. Sejatinya dalam percakapan Yesus dengan perempuan Samaria, penyembahan Allah dalam roh dan kebenaran ada pada pengertian bahwa penyembahan Allah tidak dapat dibatasi kepada suatu lokasi geografis, karena Allah adalah roh. Dengan datangnya Kristus, perpisahan antara Yahudi dan non-Yahudi sudah tidak relevan. Sama halnya dengan sentralnya bait Allah dalam beribadah. Dengan datangnya Kristus, semua anak-anak Allah mendapatkan akses yang sama kepada Allah melaluinya. Beribadah menjadi bagian dari hati seseorang, bukan sekedar praktik eksternal dan dibimbing oleh kebenaran, bukan oleh upacara. Sikap hati kita dalam mempercayai Tuhan itu jauh lebih penting daripada kehadiran kita dalam satu perkumpulan beribadah. Mengapa demikian? Karena seringkali kehadiran dalam sebuah perkumpulan beribadah untuk menghindari pandangan orang yang buruk tentang kita. Yang terjadi ketika ibadah berlangsung, pikiran dan hati kita sedang memikirkan sesuatu yang lain. Padahal seharusnya ketika hadir dalam perkumpulan beribadah, hati dan pikiran kita harus fokus untuk memuliakan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada perumpamaan mengatakan sebuah gembok diciptakan dengan kuncinya. Lain gemboknya tentu lain juga kuncinya. Mereka diciptakan sepasang. Jika satu gembok ingin dibuka dengan kunci yang lain, yang bukan pasangannya, tentu tidak akan bisa. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan gemboknya. Istilahnya tidak nyambung. Sama halnya dengan jika kita mengatakan kita menyembah Allah namun dengan cara dan seturut kemauan kita saja, maka penyembahan kita tidak nyambung atau tidak berkenan kepada Allah. Kita harus mengenali terlebih dahulu siapakah Allah dan bagaimana cara menyembah yang sesuai dengan kehendaknya. Firman Tuhan mengatakan, "Sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran." Maka ibadah atau doa kita bukan persoalan tempat, namun persoalan hati yang tulus dan terbuka kepada Tuhan. Bukan ditentukan di mana, namun ditentukan oleh pribadi yang rindu dengan persekutuan dengan Tuhan.
kiranya ibadah dan doa kita akan didengarkan oleh Tuhan melalui pribadi yang tulus dan suci, yang hanya kita sampaikan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Kemarin kita merayakan penderitaan Yesus di kayu salib. Dan besok Paskah atas kebangkitan dan kemenangan untuk keselamatan kita. Dialah Tuhan yang harus kita sembah dalam roh dan kebenaran. Amin. Kita berdoa. Ya Allah dan Tuhan kami, Engkau telah mengajarkan kami berdoa dan beribadah dalam hati yang tulus dan suci. Kiranya Engkau mendengarkan setiap doa-doa kami, dimanapun kami berada. Yang kami mohonkan hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, selamat beraktivitas pada hari ini. Selamat menyambut Paskah. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.